Hai, gue David, dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian misal baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya tuh nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate itu. Untuk podcast hari ini, episode 12. Bahasan kita adalah komitmen. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue senang banget. Karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lu udah ngeluangin waktu buat dengerin orang kayak gue, mau ngomong terus ngedebel nggak jelas, atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas tapi Anda tetap dengarkan, terima kasih. Balik lagi ke tema yaitu tentang komitmen. Jadi, apa itu sebenarnya sih komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Secara bahasa, komitmen adalah suatu sikap setiap seseorang terhadap sesuatu hal, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, dan lainnya. Ada beberapa contoh dari sikap komitmen ini. Contohnya seperti komitmen kepada diri sendiri, terkait kerjaan, terhadap lingkungan, hubungan percintaan, dan komitmen kepada keluarga. Gue ambil contoh gini. Ketika lu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan berminat untuk membeli pakaian, namun ada begitu banyak pilihan yang lu lihat dan mungkin ngebikin lu tuh semakin bingung. Yang berakibat jika lu takut untuk membeli salah satu karena mungkin merasa takut kecewa pada pilihan lu pulang tanpa membawa satupun pakaian. Ya begitu, ketika lu tuh takut untuk berkomitmen dalam hidup dan untuk menghabiskan sisa hidup dengan seseorang misalnya, lu mungkin memiliki kekhawatiran yang agak mengganggu dan takut setengah mati kalau pilihanmu ternyata salah. Tapi ketakutan ini nggak akan pernah berakhir jika lu tuh nggak berusaha mengatasinya dan memberanikan diri untuk berkomitmen. Lalu, kenapa sih manusia perlu untuk berkomitmen terhadap satu hal sementara ada banyak pilihan yang berada di dunia ini? Jadi gini gue jelasin. Yang pertama, komitmen adalah makna hidup yang sebenarnya. Jadi memiliki banyak tempat tinggal memanglah menyenangkan. Namun apakah lu akan merasakan memiliki tetangga yang benar-benar dekat dengan lu? Atau apakah lu akan merasakan punya halaman yang lu pelihara sendiri dan lu rawat setiap hari? Nah itulah yang terjadi jika lu nggak benar-benar berkomitmen dan punya satu hal aja gitu yang di dunia ini yang lu bisa komit. Lu juga nggak bakal bisa ngerasain makna hidup yang sebenarnya jika nggak mengambil keputusan untuk berkomitmen. Yang kedua adalah sumber kebahagiaan dari komitmen yang kita pilih. Banyak orang mencari kebahagiaan dari berbagai hal di dunia ini. Kebanyakan bahkan mengaku nggak benar-benar bahagia selama ini. Padahal, jika kita bahagia, cobalah untuk berkomitmen terhadap suatu hal. Kemudian, pecahkan setiap masalah yang datang menghampiri. Maka, ketika lu berhasil keluar dari suatu masalah tersebut, kebahagiaan pasti akan menghampiri dan pastinya ngebikin lu lega dan puas. Yang ketiga adalah komitmenlah yang memendasarkan kita. Beberapa masalah dalam hidup memang mampu mengantarkan kita pada jenjang kedewasaan yang lebih dari sebelumnya. Namun, melalui komitmen akan banyak perubahan yang terjadi dalam sikap, cara berpikir, dan dalam banyak aspek lainnya di hidup kita.
Perubahan ini tentu saja mengarah pada kedewasaan yang sebenarnya. Jadi emang komitmen ini sangat penting untuk di hidup kita. Yang keempat, menghindari komitmen yang nggak mendatangkan kepuasan apapun. Pada usia tertentu, misalnya, kita pasti akan dihadapkan pada sebuah keputusan untuk berani berkomitmen atau lari menghindar. Entah itu soal memilih pekerjaan, tempat tinggal, atau bahkan pasangan hidup. Semuanya memerlukan komitmen yang kuat dan tentu saja akan diiringi dengan tuntutan tanggung jawab yang nggak mudah. Dan tentunya kita juga punya pilihan untuk menghindar atau lari dari semua komitmen itu. Namun, meskipun terlihat menggiurkan, mengelak dari komitmen nggak akan mendatangkan kepuasan apapun dan hanya berisi kebahagiaan sesaat. Yang kelima, cobalah hidup dengan satu pasangan, satu tempat tinggal, satu pekerjaan, maka kamu pasti akan bisa lebih fokus. Ya, kita tahu komitmen adalah keputusan untuk memilih satu di antara sekian banyak pilihan dan bertekad untuk mengambil resiko apapun dengan pilihan tersebut untuk seumur hidup kita. Memilih satu pekerjaan yang benar-benar secara serius kita tekuni, satu tempat tinggal yang benar-benar akan kita tempati dan terus kita rawat, serta satu pasangan hidup yang telah kita janjikan untuk selalu setia hingga akhir hayat, dan kita terima segala kekurangannya serta kelebihannya. Jadi komitmen seperti ini akan membuat kita lebih fokus, lebih tahu apa yang kita inginkan, lebih mengerti bagaimana caranya kita memecahkan masalah dari setiap keputusan yang kita ambil, dan yang pasti, lebih mudah bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan atas setiap pilihan itu. Contohnya kayak sukses dalam berkarir, sukses dalam hubungan sosial dengan orang lain, dan sukses dalam rumah tangga. Jadi, gimana teman-teman? Sudahkah kalian memberanikan diri untuk berkomitmen? Nah, contoh lagi nih, gue misalnya. Gue udah berkomitmen mau ngebikin konten di YouTube. Terus apa yang jadi masalah? Kok gue disangkut pautin? Ya gini, yang kayak tadi gue udah bilang, mending gue yang buat contoh daripada orang lain. Kalau misalnya orang lain buat contoh kan mungkin nantinya tersinggung. Ya mending gue sendiri aja yang buat contoh. Jadi kayak gue tuh lebih tepatnya nggak konsisten ya. Memang antara komitmen dan konsisten itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena lu tuh udah berkomitmen nih, tapi lu nggak konsisten, ya sama aja bohong. Makanya kayak tadi gue udah bilang, mau contohin kasus ini yang udah real, yang gue alamin sendiri, jadi nggak ngadi-ngadi. Gue udah bikin konten nih, tapi gue minat cuma di awal-awal. Jadi mungkin kalau udah bikin konten kayak 3-4 kali, pasti udah mulai nih. Kayak yang males, susah lah, nggak bagus lah, dan banyak lah alasan-alasannya. Salah satu contohnya gue bikin konten tentang unboxing. Ya itu sih udah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Dan nggak konsisten dan bungkuslah tuh konten. Terus lanjut bikin lagi konten tentang kopi. Udah gue jalanin sih beberapa episode, tapi ya gitu. Berhenti di tengah-tengah jalan, nggak lanjut. Sampai akhirnya bungkus lagi tuh konten. Alasannya pun sama, ya males lah, susah, ribet, ini, itu. Dan kebetulan juga gue kerja, jadi nggak fokus. Memang alasan-alasan yang gue punya nih klise banget sih. Makanya kayak gue pikir sekarang, gue bikin konten podcast ini dengan niat dan harapan yang besar. Dan tentunya gue udah janji sama diri gue sendiri mau serius dan komit jalanin ini konten. Nggak cuma suka di awal-awal lalu berhenti sampai akhirnya bungkus lagi ini konten. Dan gue nggak mau. Soalnya gini, gue tuh udah bosan ya. Jadi cuma orang yang hanya bisa nikmatin karya orang lain. Yang padahal gue sendiri sebenarnya bisa bikin sesuatu yang bisa dinikmatin oleh orang juga. Makanya akhirnya gue bikin sebuah karya atau konten dengan harapan bisa dinikmatin oleh orang, yaitu podcast. Gue bikin podcast ternyata juga nggak gampang. Kalau dilihat mungkin, gampang, cuma tinggal ngomong, terus di-record, edit, udah selesai. Ya memang betul seperti itu adanya, tapi gimana caranya supaya kita bikin podcast itu jadi relate di teman-teman. Nggak cuma asal record, terus upload, edit. Nggak gitu. Kayak temen gue pernah bilang gini, lu mau ngobrol tinggal ngobrol sih, kenapa ribet? Emang bisa, emang ada yang mau dengerin. Nah dari sini gue komitmen dan bakal konsisten bikin ini konten dengan serius. Gini, gue bikin podcast ini buat nyenengin diri gue sendiri, bukan buat nyenengin lu. Gue bikin podcast ini nggak peduli mau ada yang dengerin atau enggak. Dan kalau ada yang mau dengerin podcast gue ini, ya gue nggak peduli juga mau banyak atau mau sedikit yang dengerin nih podcast gue.
Dan yang ada, gue ngerasa puas kalau sampai di titik tuh, gue udah upload ini podcast. Dan beruntung sampai sekarang, gue masih berkomitmen dan konsisten bikin ini konten. Dan semoga ke depannya ya akan seperti ini, konsisten terus. Jadi intinya ya, komitmen itu emang penting di hidup kita. Dan untuk ngejalanin itu komitmen harus dibagi dengan konsisten juga. Nah sekarang waktunya kita buat jawab pertanyaan yang tadi udah sempat gue share di Instagram. Yang pertama dari Alvia Bisnis. Bagaimana cara kita mengatasi jika kita melenceng dari komitmen itu? Istilahnya tuh tidak sesuai. Jadi gini, kan lu tuh udah komitmen ya. Misal lu udah komit mau ngelakuin A. Di tengah-tengah jalan mungkin lu melenceng atau gak ngelanjutin itu komitmen. Ya contohnya kayak gue tadi yang gue bilang, gue cuma suka di awal-awal dan gak ngelanjutin karena mungkin susah lah, ribet lah, inilah. Tapi gue mikir balik lagi dengan apa yang udah gue komit itu, apa yang udah gue pengen. Jadi gue harus tetap lanjutin, gak cuma bisa berhenti di tengah-tengah. Ya meskipun sempat ada kepikiran berhenti di tengah-tengah, tapi ya gue harus bisa nerusin ini tujuan gue, yaitu dengan komitmen tersebut. Jadi lebih tepatnya tuh lu fokusin lagi atau lu flashback lagi apa alasan lu tuh ngebikin itu komitmen, yang nantinya lu bakalan balik lagi ke jalan dimana lu bakalan balik ke komitmen itu dan konsisten ngejalanin itu komitmen. Mungkin segini dulu kali ya podcast kita kali ini. Dan kalau kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita yang pengen gue bahas di podcast ini, lu bisa kontak gue di @tjr_podcast. Sampai jumpa di podcast